Kalau untuk olah lahan, yang pertama kita melakukan pembajakan atau pengolahan lahan. Yang pertama yang dilakukan itu kita melakukan penabaran kompos. Nah, itu kompos yang sudah didekomposerkan. Untuk komposnya itu mungkin kurang lebih sekitar, untuk luas lahan sekitar setengah hektar ini sekitar 5 ton lebih. 5 ton. Jadi secara keseluruhan ini 1,5 hektar ya? Ya, setengah hektar untuk populasi melonnya. Terus untuk yang kedua, pembajakan kedua kita menggunakan penambahan pupuk kimia. Pupuk kimia yang sifatnya itu sudah nitrat atau penyerapannya 5 kali lebih cepat dibanding dengan pupuk yang lain. Karena sistem budidaya melon ini kan menyingkat waktu, hanya sekitar 70 hari itu sudah panen, sudah bisa dipanen dari mulai pindah tanam. Ya, mulai dari semai. Kalau semai itu kurang lebih sekitar 1 minggu. Penyemaian. 1 minggu. Kalau untuk jarak tanam, kita pakai jarak tanam sekitar 75 cm. Ya, 75 cm. Terus lebar bedengan itu sekitar 1,10 meter 10 cm, 110 cm. Nah, kalau ini kan dulunya untuk tanaman semangka. Nah, ini jadi agak lebar. Tapi kalau yang normal itu sekitar 1,10 meter 10 cm. Terus jaraknya antar bedengan itu sekitar 80 cm. Ya, sekitar dalam 80. Biasanya kalau nyemai gitu medianya pakai apa ya? Kalau media untuk melon ini biasanya kita campur pupuk kandang, itu nggak ada ketinggalan. Terus Ya. kokopit, tanah, terus sama arang sekam. Ada 4. Terus yang intinya di pengolahan media dekomposernya itu kita sudah melakukan fermentasi dulu. Oh, ya, maaf. Harus difermentasi. Minimal itu 1 bulan untuk sekali fermentasi untuk dijadikan media. Penyemaiannya itu ditabur saja atau dibuat pola atau gimana? Kalau untuk penyemaian sendiri kita menggunakan plastik kecil. Oh ya. Ya, polybag kecil, plastik kecil kita potong-potong, nah ditaruh disusun di nampan. Kita tanam 1 polybag itu untuk 1 tanaman, 1 benih. Setelah itu kita melakukan penyiraman supaya sebelum melakukan penyemaian biji itu dikecambahkan. Oh, Ya, dikecambahkan, direndam peram dulu, itu nanti baru disemai. teknik perendamannya itu berapa lama dan biasanya pakai media pakai plastik saja atau gimana? Kalau untuk rendam peramnya, pertama kita melakukan dengan air hangat. Air hangat direndam sekitar kurang lebih 4 jam, baru nanti kita lakukan pengopenan. Nah, jadi setelah direndam sekitar 4 jam, kita taruh di koran atau kita bawa tisu. Nah, itu kita nanti masukkan di situ benih yang sudah direndam. Nanti kita buat semacam kayak open, itu dari yang murah itu dari kardus sama kita buat boklam yang merah itu, yang kuning. Nah, kita taruh situ, kita peram kurang lebih sekitar 1 malam. 1 malam. Besok sudah mulai berkecambah. Nah, sudah mulai kecambah, itu akarnya sudah mulai paling sekitar 0, berapa mili lah. Belum ada 1 cm, baru kita masukkan ke media persemaian. Jadi namanya 1 minggu ya? Ya, penyemaian 1 minggu. Sistemnya dia hanya 1 lubang tanam ya? Ya, 1 lubang tanam, 1 tanaman. Ini varietas yang melon oren, yang dalamnya oren, terus yang luarnya itu net atau ada jala-jalanya itu. Nah, ini namanya adalah Merlin. Ya, ini dari PT Bintang Asia. Nah,
Terus yang sana itu ada berbeda-beda juga. Nanti kita bisa lihat di sana. Nah, cirinya dari Merlin satu ini daunnya lebih lebar. Terus buahnya itu banyak yang di bawah. Tuh, di bawah juga ada. Terus dia untuk ketahanan penyakit sangat baik. Nah, ini yang varietas nomor 2 itu ada varietas yang namanya Gracia. Nah, seperti nama orang emang. Namanya varietas Gracia, itu dari PT Tanah Merah. Nah, untuk ketahanan penyakitnya sendiri sangat baik dibanding yang lain. Terus untuk dari daun, dari segi tubuh, morfologi tumbuhannya ini lebih unggul. Nah, untuk melon hijau, nah untuk kelebihannya tuh kita bisa lihat buahnya ini banyak sekali. Itu banyak. Ini di ruas 7 ada, di ruas 8 ada. Ini yang di sebelah juga ada. Nih. Jadi untuk potensi produksinya sangat tinggi. Nah, kunci dari pemilihan benih itu harus diutamakan untuk agar produksinya itu baik, produksi tinggi, hasil tinggi, cuannya juga tinggi. Yang ini varietas Alisa atau Golden, itu dari PT Tanah Merah. Ini memiliki keunggulan juga, hampir sama seperti produk PT Tanah Merah yang lain, terutama di buah. Ini di buahnya sangat lebat, di ruas bawah semua. Terus potensi buahnya juga banyak. Terus untuk daya tarik di pasar itu lebih tahan simpan dan warnanya itu lebih menarik. Nanti kalau dia sudah berumur, sudah tua, warnanya mengkilat seperti emas, golden. Nah, kita bisa lihat melon yang di pasaran itu melon golden. Alisa. Dari warnanya kan kuning keemasan seperti gold. Untuk ketahanan terhadap penyakit sendiri sangat baik nih. Ketahanan daun masih lebar-lebar, juga percabangannya juga banyak. Kalau untuk bibit yang paling bagus, lihat dari percabangan sama pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya sudah baik, kita pilih. Kalau untuk keunggulan sendiri dari yang lain-lain tadi, terus ciri-cirinya kalau ini seperti apa? Nah, hampir sama seperti yang lain, salah satunya seperti segi pemilihan buah. Salah satu kelebihan dari varietas ini, dia buahnya itu bulat. Bulat. Ini memang buahnya tidak bisa terlalu besar seperti yang varietas yang lain, tapi ini yang disukai supermarket atau swalayan besar. Ini begini. Ini kelasnya sudah bisa dikatakan sebagai sport. Karena memiliki tingkat kemanisan yang tinggi dibanding yang lain. Buahnya juga banyak, percabangan aktif. Kita bisa lihat sebenarnya hampir sama aja seperti yang lain. Cuma ini pasarnya belum sebesar